Sri Asih adalah film kedua dari jagat sinema Bumi Langit setelah film Gundala. Disutradarai oleh Upi dengan naskah yang juga ditulis oleh Upi bersama dengan Joko Anwar. Film ini mulai dikerjakan sejak tahun 2019. Film ini dibintangi oleh banyak nama besar seperti Pevita Pierce, Christine Hakim, Surya Saputra, Reza Rahadian, Jeffrey Nicole, Dimas Anggara, Randy Pangalila, sampai ke Dian Sastrowardoyo. Sejak hari pertama penayangannya, film Sri Asih menuai banyak pujian dari para penonton. Mayoritas memuji adegan action dan juga kualitas CGI-nya, yang memang harus diakui mengalami peningkatan yang benar-benar drastis sejak film sebelumnya, yaitu Gundala. Pada tahun 2019, Joko Anwar sebagai kreatif produser yang merancang keseluruhan cerita untuk semua film di jagat sinema Bumi Langit, sempat berjanji kalau dia ingin agar film Gundala menjadi standar terendah untuk superhero Indonesia, yang artinya dia ingin film selanjutnya yaitu Sri Asih bisa memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Dan ketika filmnya dirilis pada tanggal 17 November kemarin, film Sri Asih pada akhirnya memang berhasil membuktikan semua janji itu. Tidak hanya itu, film ini bahkan berhasil menaikkan martabat superhero Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi. Didesain oleh Iko Uwais, adegan action di Sri Asih sangat memanjakan mata dan memenuhi filmnya dari awal sampai akhir. CGI menghiasi 60% filmnya dan sekitar 45%-nya terlihat sangat halus. Adegan-adegan di trailer yang kelihatan gelap itu di versi filmnya kelihatan terang, gak gelap sama sekali. Terutama yang paling kentara itu ada adegan kemunculan roh setan. Di versi trailer kelihatan gelap ya, tapi di versi film gak sama sekali, semuanya jelas. Pevita Pierce sebagai bintang utama menampilkan performa terbaiknya di film ini. Dia berhasil melakukan 90% adegan action sendirian tanpa stunt. Digembleng oleh Iko Uwais selama 3 tahun sampai babak belur, berhasil membuat Pevita menjelma menjadi superhero terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sampai saat ini. Action sequence di film ini dikerjakan dengan baik, choreo fighting-nya keren banget, kamera work-nya juga asik, Pevita sangat believable. Adegan pertarungan yang paling aku suka itu ada 2. Yang pertama itu waktu di arena boxing, dan yang kedua otomatis waktu di final battle, pertarungan terakhir. 2 adegan ini pertarungannya benar-benar seru banget. Bahkan aku sama beberapa temanku itu sepakat, pertarungan terakhir yang ada di film Sri Asih, final battle-nya, itu adalah final battle terbaik yang pernah ditampilkan oleh superhero Indonesia selama ini. Kita semua kayaknya sepakat lah ya, kalau final battle itu adalah salah satu elemen paling penting di film superhero. Kalau final battle-nya itu nggak kerasa klimaks, nggak kerasa seru, filmnya bakalan kerasa anyep. Di film ini, final battle-nya punya durasi yang panjang, adegan pertarungannya seru banget, koreonya asik, special effect atau CGI yang ada di final battle-nya itu adalah titik CGI termewah yang ada di film ini. Bahkan aku sempet denger, katanya CGI yang ada di final battle ini adalah alasan kenapa filmnya ditunda, karena adegan CGI-nya waktu itu masih belum selesai. Kalau kalian nggak tahu ya, di awal-awal bulan November, Mbak Upi sama Bang Joko Anwar itu mereka masih sibuk ngurusin film Sri Asih ke Thailand. Dan filmnya itu baru selesai di tanggal 9 November. Bahkan di film Sri Asih pun kalian bisa lihat di situ tanggal lulus sensornya itu tanggal berapa. Film Sri Asih baru lulus sensor tanggal 10 November 2022. Lalu tanggal 12-nya mereka langsung mengadakan special screening. Jadi ini bener-bener mepet banget. Alasannya bener-bener karena itu, nggak ada alasan lainnya. Kita balik lagi ke filmnya. Pevita Pierce jelas yang terbaik di film ini. Dia berhasil membuatku kagum sampai berkali-kali. Dedikasi dan kerja keras yang dia curahkan ke film ini benar-benar luar biasa. Penampilan dia bagus, dan bukan hanya di bagian actionnya saja. Acting yang dia tampilkan itu juga bagus. Dia bisa memerankan tokoh Alana dan juga tokoh Sri Asih dengan sangat baik. Meski Alana dan Sri Asih ini adalah satu tokoh yang sama, tapi tetap kerasa banget bedanya. Ketika Dewi Asih masuk dan menitis ke Alana, ada perkembangan karakter dari Alana yang bisa kita rasakan. Dan Pevita berhasil memainkan 2 fase itu dengan sangat baik, sebagai Alana dan juga sebagai Sri Asih. Selain Pevita Pierce, Jeffrey Nicole juga sukses mencuri perhatian melalui perannya sebagai Tangguh. Cowok lugu yang menjunjung tinggi keadilan ini ditampilkan kocak dan likable. Latar belakang yang terikat dengan Alana juga membuatnya menjadi salah satu tokoh penting yang ikut menggerakkan cerita. Dan meskipun singkat, Tangguh juga sempat mendapat perkembangan karakter yang solid dan tidak maksa. Kualitas karakter Tangguh dari komik berhasil diterjemahkan dengan baik di filmnya tanpa banyak mengambil screen time dari Sri Asih sebagai bintang utama. Lalu ada Kala yang diperankan oleh Dimas Anggara.
Sebenarnya dia adalah favoritku nomor 2 di film ini setelah Pevita. Aku suka sama karakternya, aku suka sama chemistry yang dia hasilkan dengan Alana dan juga Tangguh. Lalu ada Jatmiko. Jatmiko ini bukan peran yang mudah, tapi untungnya kita punya seorang Reza Rahadian. Peran Jatmiko berhasil dimainkan dengan luar biasa oleh Reza Rahadian. Segala macam pergolakan emosi dari karakternya berhasil disampaikan dengan baik, bahkan dengan mimik dan gerak kecil sekalipun. Dan semua ini sudah bisa kita rasakan sejak awal kemunculannya sampai akhir filmnya. Dan terakhir, penampilan Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api, selain berhasil membuat banyak penonton berteriak, juga berhasil menjawab satu pertanyaan besar yang selalu ditanyakan untuk jagat sinema Bumi Langit. Kira-kira pertanyaan apa yang aku maksud di sini? Untuk hal ini kalian harus nonton langsung filmnya. Ada banyak sekali kejutan-kejutan yang ada di filmnya. Bahkan trailernya kemarin pun itu lumayan menipu karena banyak adegan-adegan yang ada di trailer ternyata berbeda dari versi filmnya. Tapi sebagus apapun sebuah film, jelas tetap ada kekurangannya. Film ini menyajikan deretan aktor terbaik dengan kemampuan akting mereka yang keren. Tapi ada sekitar 1-2 aktor yang aktingnya cukup mengganggu, tapi untungnya peran mereka itu cuma selesai sampai 2 menitan doang. By the way, yang aku maksud ini bukan Jimin loh ya, aku suka sama Jimin. Dan meski dialognya bagus, ada sekitar 2 dialog biasa dan 1 dialog kritik sosial yang menurutku kerasa on the nose dan kurang natural. Lalu juga ada sekitar 1 dialog pendek yang dubbingnya itu kurang pas sama gerakan mulutnya. Dan terakhir ada sekitar 0, detik di mana muka stuntman-nya itu kelihatan. Tapi itu nitpicky banget sih, Ada beberapa orang yang coba membandingkan film Sri Asih ini dengan film Gundala. Ya aku paham sih, karena 2 film ini ada di jagat Bumi Langit yang sama ya. Kalau menurutku sih yang paling ketara dari 2 film ini perbedaannya adalah cerita di film Sri Asih lebih ringan dan gak terlalu berbelit-belit seperti film Gundala ya. Meskipun banyak banget orang yang suka dengan cerita yang berbelit-belit dengan plot yang ribet dan segala macem ya. Aku juga termasuk orang yang menikmati plot yang rumit dan segala macem karena rasanya kita jadi kayak asik banget gitu kan ngikutin ceritanya kalau agak ribet. Cuman buat kalian yang gak terlalu suka jalan cerita yang berbelit-belit dan pengennya lurus-lurus aja, film Sri Asih itu jawaban yang pas buat kalian. Jadi kalau menurutku itu yang paling ketara perbedaan antara film Sri Asih dengan film Gundala dan otomatis kualitasnya ya. Karena seperti yang dijanjikan oleh Bang Joko Anwar, dia memang menjanjikan kualitas untuk film Sri Asih itu meningkat jauh dari Gundala. Dari segi special effect, CGI, kostum, adegan pertarungannya, choreo fightingnya ya kan. Semuanya itu memang diusahakan untuk meningkat dari Gundala. Dan meningkatnya itu benar-benar jauh sekali men. Tinggi sekali. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa kekurangan yang ada di film ini, tapi semuanya itu sebenarnya kekurangan-kekurangan kecil dan gak terlalu mengganggu filmnya ya, jika dibandingkan dengan kualitas filmnya yang benar-benar oke banget. Secara keseluruhan, film Sri Asih sangat menghibur dan seru dari awal sampai akhir. Masa depan jagat sinema Bumi Langit benar-benar terlihat cerah dan menjanjikan dengan hadirnya film ini. Oh ya, ada beberapa adegan tribut untuk Bapak R.A. Kosasih. Aku ngerasa ada beberapa adegan yang terinspirasi langsung dari komik klasiknya. Bahkan adegan ketika Sri Asih bergerak cepat, itu aku ngerasa juga diambil inspirasi langsung dari adegan komiknya ketika Sri Asih memang bergerak cepat. Special effect-nya itu mirip gitu. By the way, total rating yang aku berikan untuk film Sri Asih ini adalah 8. Film Sri Asih masih tayang di bioskop sekarang, jadi buat kalian yang belum nonton, disegerakan ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba turun layar di kota kalian terus kalian nggak bisa nonton. Kalau menurutku sih film Sri Asih ini lebih baik ditonton di layar yang lebar biar nggak rugi gitu kan. Karena visualnya oke, terutama adegan pertarungannya. Aku masih kebayang adegan pertarungan terakhirnya itu gila keren banget. Makanya sekali lagi buat yang belum nonton kalian segerakan ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.